Selanjutnya, menurut Karl Marx, apa yang terjadi perkembangan hukum di dalam masyarakat? Menurut Karl Marx bahwa masyarakat selalu berubah. Keberadaan hukum harus mengabdi kepada kepentingan rakyat untuk menekan kaum borjuis. Karl Marx ini adalah orang sosialis yang melihat bahwa di dalam masyarakat itu tidak ada kasta-kasta, tidak ada golongan-golongan yang sehingga golongan itu mencoba untuk menindih kelompok lain, tapi dia mencoba untuk antara si kaya, si miskin, yang cenderung untuk menzolimi masyarakat miskin, cenderung menzolimi masyarakat kecil, itu justru harus ditekan. Hukum harus hadir untuk menekan kelompok-kelompok berjuis, kelompok-kelompok berduit, kelompok-kelompok penguasa, kelompok-kelompok raja yang kemudian mencoba-coba untuk menzolimi kelompok-kelompok kecil. Harapannya Karl Marx adalah hukum harus menindih demi untuk kepentingan rakyat. Nah, marilah kita lihat apakah, namun demikian ini suatu pandangan. Durkheim, Weber, dan Karl Marx itu suatu pandangan. Pertanyaan kemudian, bagaimana si Indonesia melihat perkembangan hukum di dalam masyarakat dengan landasan perkembangan hukum di dalam masyarakat? Konstitusi Indonesia, sekalipun apa yang terjadi di perubahan yang terjadi di masyarakat, perkembangan yang terjadi di masyarakat, maka tetap juga harus mencoba untuk kemudian memberikan porsi keadilan secara individu dan memberikan porsi keadilan secara sosial. Kalau Karl Marx tadi lebih banyak memberikan porsi keadilan secara sosial, tapi tidak melihat sisi kepentingan individu, karena pandangan Karl Marx memang adalah orang yang memang gandrung untuk tetap menganut sebagai orang kaum sosialis yang melihat bahwa manusia itu adalah sama rata, sama rasa. Dia sangat bertolak belakang dengan pendekatan individu atau kapitalis yang lebih menekankan individualis atau lu gue, kamu, saya. Sekalipun demikian, pada perkembangan hukum di masyarakat kita di Indonesia nampak terang benerang bahwa sesungguhnya dua aspek ini ternyata kelihatannya berlaku, dan bahkan lebih cenderung kita lebih memilih dan memperlakukan yang namanya kapitalis atau individualis. Apa contoh yang saya bisa katakan dengan argumentasi saya tersebut adalah, mari kita lihat misalnya contoh pembangunan fisik. Tidak usah saya tengok terkait pembangunan non fisik, pembangunan fisik. Contoh misalnya perumahan. Walaupun kita satu perumahan, tapi tentu kita tidak saling baku akrab. Ada sebenarnya nilai perkembangan hukum masyarakat kita sesungguhnya secara awal itu adalah kita bisa melihat proses-proses kekeluargaan kita yang ada di kampung. Walaupun kita itu 1 kilometer tidak saling satu darah, tapi karena kita 1 kilometer atau dalam istilah 40 rumah di kanan kita, 40 rumah ke kiri kita, itu kita masih bisa saling kenal mengenal. Dan masih bisa kita saling mengantarkan sayur atau air sayur. Atau mungkin daging sepotong. Tapi apa yang terjadi di kota-kota hari ini, dengan desain perumahan yang terjadi hari ini, justru tetangga satu tembok sekalipun tidak pernah kita melihat siapakah orang yang ada di sebelah sana. Orang apakah tetangga kita. Ini hal-hal yang perkembangan hukum di dalam masyarakat, saudara-saudara sekalian, harus kita lihat secara seksama untuk kemudian melihat bahwasanya perkembangan hukum masyarakat, maka lahirnya hukum ini harus diapakan masyarakat kita untuk apakah kita akan berorientasi pada individualis atau negara kita berorientasi pada sosialis, atau justru negara harus lahir untuk memadukan antara individualis dan sosialis. Saya melihat bahwa negara kita sesungguhnya bukanlah individualisme, bukan individuisme. Negara Indonesia juga bukan sosialisme. Negara kita itu individu, tapi bukan isme. Negara kita itu sosial, tapi bukan isme.
bukan negara yang memahami, berpaham, dan berideologi tentang sosialis. Tidak juga negara kita berideologi tentang individualis. Tapi negara Indonesia dengan berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, saya ingin dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, saya melihat bahwa sesungguhnya negara Indonesia itu adalah negara yang berlandaskan pada sosial religius. Artinya apa? Bahwa walaupun kita berangkat daripada sosialisme, walaupun kita berangkat daripada hubungan-hubungan sosial yang ditekankan dalam konstitusi kita, akan tetapi tetap harus berlandaskan pada suatu religi, berlandaskan pada suatu pendekatan agama yang sebagai power, sebagai the power of change. Agama itu sebagai the power of change. Dia adalah power untuk melakukan perubahan-perubahan di setiap perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Itu sesungguhnya yang kemudian yang saya melihat bahwa negara kita harus hadir untuk kemudian memberikan warna tersendiri yang membedakan antar negara Indonesia, negara-negara lain yang ada di dunia. 100 hampir 900 hampir 200 negara yang ada di dunia itu kemudian harus mencoba untuk Indonesia lahir sebagai negara yang memiliki pembeda dengan negara lain. Itu sesungguhnya yang kita harus mencoba untuk melihat bagaimana perkembangan hukum di masyarakat. Sekalipun pada praktiknya, ya, walaupun pada praktiknya negara kita cenderung untuk kemudian melahirkan suatu sikap-sikap individualis yang tidak melihat sebagai tindakan-tindakan sosialis. Saya melihat bahwa Karmas kadang cocok di negara kita. Coba itu hukum dilahirkan untuk kemudian menekan kaum berjuis, menekan kaum penguasa. Kita sudah setengah mati untuk kemudian menahan diri tidak keluar dari rumah, menahan diri untuk tetap bertahan menghindari corona, bersembunyi oleh karena corona, dengan kondisi tidak mendapatkan suatu tidak bekerja, dengan kondisi perekonomian yang ambruk secara pribadi, secara keluarga. Tapi di lain sisi, di saat yang bersamaan juga ada juga kelompok-kelompok yang penguasa dalam hal ini yang mencoba untuk kemudian memanfaatkan keadaan dan tidak terhindar daripada sikap-sikap yang tidak mau anti dengan aturan yang ada itu sendiri yang diterapkan di masyarakat. Mereka menyuruh masyarakat untuk kemudian terdiam di rumah, akan tetapi tetap melakukan tindakan-tindakan koruptif di Senayan sana atau di kantor mereka yang ada. Dan itu mereka adalah penguasa yang melakukan itu. Terkadang Karl Marx juga cocok, tapi apa daya? Mari kita lihat. Bagaimana sih misalnya kalau kelompok seperti pandangan Karl Marx ini untuk menekan berjuis dilakukan, maka harus berangkat daripada individu. Wali kota Makassar barusan kita terpilih, siapapun yang terpilih, pasti itu adalah karena suara terbanyaknya masyarakat. Ide kelompok itu lahir, wakil rakyat itu lahir, pemerintah itu lahir, tentu itu berangkat daripada keinginan daripada individu yang melakukan proses demokrasi. Apapun hasilnya nanti, kalaupun korupsi nanti, itu tak lepas juga daripada sikap pilihan masyarakat itu sendiri. Demikian juga adanya di pemerintahan Republik Indonesia. Hari ini menteri siapa yang korupsi, itu juga tidak lepas daripada kita yang punya peran di dalam melakukan pilihan-pilihan, bukan pilihan menjadi menteri, tapi pilihan untuk mengisi sistem di dalam setiap periode kenegaraan kita atau pergantian periode kenegaraan kita. Itu saudara-saudara sekalian yang akan kita hadapi perkembangan hukum di dalam masyarakat. Perkembangan yang terakhir yang saya sampaikan terkait dengan itu, bahwa perkembangan hukum itu adalah seperti deret hitung. Perkembangan hukum kita deret hitung. Perkembangan masyarakat kita deret ukur. Deret itu bagaimana?
laju kecepatan perkembangan hukum kita itu lajunya itu seperti orang menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan masalah masyarakat yang ada hari ini itu berjalan secepat deret ukur 1, 5, 10, 20, 100. Kecepatan masalah masyarakat itu melaju begitu cepat. Hukum tidak tertatih-tatih. Hukum untuk mengikuti perkembangan dan masalah yang ada dalam masyarakat kita. Sebagai sebuah contoh yang saya berikan adalah kita berikan contoh terkait dengan terkait dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik ini kan sudah terjadi, sudah lama terjadi. Kita beli baju juga lewat elektronik, kita beli celana juga lewat elektronik, bahkan kita beli mobil misalnya lewat elektronik, bahkan kita beli emas lewat elektronik. Sekarang pertanyaannya, sudah mampukah hukum menjangkau suatu tindakan masyarakat? Kalau jawabannya tidak, maka pertanyaannya adalah, di mana ada agium yang mengatakan di mana ada manusia, di situ ada hukum. Seharusnya setiap fenomena yang terjadi di masyarakat, maka sudah harus ada siap hukum di sampingnya sebagai suatu pedoman di dalam melaksanakan aktivitas itu. Ternyata kan tidak. Untuk itu saudara-saudara sekalian, sebagai calon magister, maka barang tentu hal-hal kekosongan-kekosongan atau ketidakmemadaian hukum ini harus dikaji, diriset, diteliti calon magister untuk mendapatkan dan memperoleh hukum yang dapat menjawab persoalan-persoalan masyarakat kita yang ada hari ini. Sehingga kemudian ada semua temuan-temuan ketika Anda sudah selesai di magister hukum, maka Anda mendapatkan sebuah temuan-temuan yang terkait dengan bagaimana hukum harus bergerak untuk mengikuti perkembangan masyarakat supaya penelitian mahasiswa ini itu kemudian dapat memberikan solusi supaya hukum yang terlahir hari ini ke depan ini oleh karya-karya cendekiawan mahasiswa S1, S2, S3 itu hukum tidak lagi tertatih-tatih untuk mengikuti perkembangan masalah masyarakat yang ada di Republik khususnya Indonesia ini. Selanjutnya, apa sih sebenarnya yang kita hendak pelajari dalam sosiologi hukum ini? Bahwa mengetahui dan perkembangan hukum positif tertulis tidak tertulis dalam masyarakat negara Indonesia. Bahwa dengan ini, maka kita harus mempelajari sosiologi hukum ini untuk kemudian kita mengetahui perkembangan hukum positif. Kita harus mengetahui bagaimana itu Undang-Undang Omnibus Law dibentuk 74 kurang lebih. Undang-undang itu disatukan di dalam satu nomor undang-undang. Ini kemudian yang menjadi persoalan dalam arti adalah apakah para cendekiawan ini atau calon-calon cendekiawan ini sudahkah tergerak hatinya untuk kemudian melakukan suatu riset terhadap undang-undang Omnibus Law itu? Atau justru kita itu juga larut dalam pembicaraan-pembicaraan Omnibus Law dengan menggunakan perspektif politik? Harusnya kita berada pada suatu titik bahwa kita harus berada pada pemahaman Omnibus Law itu adalah dengan menggunakan perspektif hukum, bukan menggunakan perspektif politik. Bagaimana yang dimaksud dengan perspektif politik? Adalah mencoba melihat sisi-sisi di balik lahirnya hukum atau undang-undang Omnibus Law itu dengan pendekatan kekuasaan. Harusnya kita melihat undang-undang Omnibus Law dalam pendekatan hukum itu sendiri. Yang kedua adalah mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. Taruhlah kemudian kita melihat bahwa di dalam negara kita ada yang namanya beberapa undang-undang yang ada di masyarakat kita. Oke. Contoh misalnya dengan adanya bantuan masyarakat, dengan adanya bantuan negara kepada kepala desa. Pertanyaannya adalah, apakah
sudah efektif atau tidak bantuan tersebut. Tentu ada case yang melihat bahwa dana itu ternyata tidak sampai sebagian ke masyarakat. Ada juga sampai tapi sulit digunakan. Mengapa? Karena instrumen hukumnya tidak memadai untuk dijalankan. Bagaimana maksudnya? Ketika instrumen hukum dijalankan, dicairkan dana itu, maka dipastikan ada korupsi. Dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah mampu menganalisis dan menerapkan hukum di dalam masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi hukum ini, maka kita harus mampu menganalisis menerapkan hukum di dalam masyarakat. Bagaimana model, jadi dibutuhkan sebuah penafsiran-penafsiran yang ada dalam sini. Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, mampu mengurai, mengkonstruksikan, membangun suatu hukum yang ada di masyarakat kita. Karena kenapa? Sama misalnya kalau saya misalnya membuat peraturan daerah, ketika saya disuruh minta untuk membuat peraturan daerah, maka saya harus mampu menguraikan apa sih sebenarnya urgensinya peraturan daerah itu dibikin di daerah tersebut. Itulah kemudian yang kita harus miliki. Mampu memetakan masalah-masalah sosial dan katanya dengan penerapan hukum masyarakat. Fenomena yang terjadi memang terkait dengan Omnibus Law karena memang terkait dengan 74 misalnya undang-undang itu kemudian digabung menjadi satu. Persoalannya adalah digabung tidak serumpun. Tidak serumpun. Kalau misalnya yang digabung adalah bebek, ayam, angsa, mungkin cocok. Mereka saling adem-adem saja. Karena mereka serumpun, mereka sebangsa. Mereka sebangsa. Gitu. Tapi kalau digabung misalnya tikus, kucing, anjing, itu mereka dalam kandang itu bisa baku pukul, baku makan. Itu kondisi negara kita yang lahirnya undang-undang Omnibus Law ini yang tidak mencoba untuk mempetakan yang mana yang harus dimasukkan, yang mana yang harus dibuang. Itu langsung dimasukkan saja dalam satu pukat. Nah, inilah kemudian saudara-saudara sekalian yang tentu sebagai bahan-bahan riset untuk calon-calon magister untuk senantiasa mengedepankan rasionya melihat sesuatu kejadian negara kita sehingga kemudian ke depan akan mendapatkan suatu hasanah keilmuan yang lebih baik untuk kemudian membangun negara Republik Indonesia ini.